Ada satu cara konyol, ada satu cara yang nggak masuk akal, yang itu bisa menarik doa-doa kita, yang itu bisa mempercepat, mewujudkan apa yang menjadi permintaan kita selama ini. Satu hal ini mungkin nggak masuk akal bagi teman-teman semua, tapi kalau kita tahu alasannya, nanti saya jelaskan secara singkat gitu ya. Apa satu hal yang mungkin nggak pernah terpikir, tapi itu bisa menarik apa yang kalian inginkan, apa yang selama ini menjadi doa untuk kalian setelah yang satu ini. Banyak di antara kita yang mempunyai keinginan, kita semua mempunyai doa-doa, kita semua mempunyai keinginan, mempunyai harapan atau ekspektasi di dalam diri kita masing-masing. Sebelum saya paparkan apa satu cara itu, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernah nggak kira-kira kamu semua itu percaya kepada seseorang? Percaya dengan seseorang itu sampai-sampai kamu tidak mempunyai pemikiran atau mempunyai perasaan bahwasanya orang itu akan mengkhianati kita, orang itu akan membuat kita kecewa, orang itu akan menyakiti kita, siapapun itu. Saking percaya kita kepada dia, bahkan pemikiran pun kita tidak punya bahwasanya dia akan berbuat yang bisa menyakiti kita, yang bisa membuat kita menangis mungkin, yang bisa membuat kita kecewa. Pernah nggak seperti itu? Kalau pernah, saya juga pernah teman-teman. Tapi ini ada hubungannya dengan satu hal konyol yang nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Pada saat kita merasakan seperti itu, saya dulu yang saya rasakan adalah saya kecewa, saya sedih, saya mengurungkan diri, dan sampai beberapa hari saya tidak percaya kalau dia melakukan itu pada saya. Padahal dari dulu kita sudah berteman, dari dulu kita sudah mungkin bersahabat, tapi kenapa dia sampai bisa atau tega melakukan itu kepada diri kita, kepada saya pribadi pada saat itu. Pada saat itu saya rasakan sedih, kecewa, dan gak percaya. Bahkan masa iya gitu. Tapi itu memang kenyataan, faktanya seperti itu. Lah, pada saat seperti itu, kenapa sih orang itu berbuat seperti itu kepada kita? Padahal dia sahabat kita, mungkin dia sudah kenal kita, mungkin pernah makan bareng, pernah susah bareng, pernah tertawa bareng. Tapi kenapa dia berbuat seperti itu kepada kita? Karena dia membenci kita. Diakui atau tidak, dia membenci kita. Rasa benci itu awalnya dari iri. Entah dia itu mengakui atau tidak, atau mungkin melakukan pembelaan diri, aku atau saya ndak iri kok sama kamu. Nggak bisa dipungkiri, pasti dia iri akan hal yang kita lakukan, akan hal yang kita alami, akan hal yang kita dapatkan. Berawal dari iri itu, dia menjadi benci kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat ada orang benci kepada kita, itulah sebenarnya momen dimana kita bisa menarik apa yang selama ini menjadi doa kita. Perhatikan, pada saat orang lain benci kepada kita, itu adalah momen dimana doa kita, dimana keinginan kita bisa kita tarik. Bagaimana caranya? Ini tolong diperhatikan. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau diputar kembali video ini. Sekarang sudah malam gitu ya. Ini santai teman-teman. Saya mengerokok. Pada saat orang itu benci, seseorang benci kepada kita, sebenarnya dia iri kepada kita. Artinya
kita sudah melakukan hal yang mungkin dia belum bisa melakukan itu, yang mungkin dia tidak mampu melakukan yang kita lakukan. Makanya dia iri kepada kita, akhirnya benci kepada kita. Pada saat itu yang saya alami dulu adalah juga benci kepada dia. Tapi ini salah. Jadi pada saat ada orang benci kepada kita, hal yang harus kita lakukan adalah, sikap kita adalah sebenarnya kasihan kepada dia. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan harapan dia bisa berubah. Kasihan ya dia, sudah benci kepada saya. Kasihan ya dia. Perhatikan, dia telah memutus atau menghilangkan rezeki dia. Kasihan ya dia. Dia sendiri telah memotong, dia sendiri telah menghilangkan keberuntungan dirinya dengan membenci saya. Karena apa teman-teman? Pada saat kita benci kepada seseorang, itu secara tidak langsung kita memotong atau menghilangkan rezeki kita, menghilangkan keberuntungan kita. Ini pembukaan. Terus apa? Satu hal konyol yang bisa menarik doa-doa kita. Perhatikan. Bersikaplah bahagia pada saat orang lain juga bahagia. Loh, kok aneh? Kenapa bisa seperti itu? Pada saat kita menginginkan sesuatu, pada saat kita menginginkan cita-cita kita tercapai, ternyata orang lain sudah memiliki itu, ternyata orang lain sudah mencapai itu, ikutlah berbahagia. Meskipun keinginan itu masih berada di orang lain, meskipun cita-cita itu yang kita harapkan masih berada di orang lain. Kuncinya, bahagialah ketika impian kita sudah bisa dicapai oleh orang lain. Contoh misalkan, yang muslim mungkin ke Mekah, Madinah, naik haji gitu ya. Tapi contoh yang lain, pada saat kita kepingin jalan-jalan ke Bali misalkan, menikmati keindahan alam, mungkin kita ada pekerjaan di sana, mungkin kita lebih punya rencana untuk membuat usaha di sana, pengen segera ke Bali, doa kita kepingin ke Bali. Tapi pada saat itu orang lain sudah pergi ke Bali duluan. Orang lain sudah pergi ke Bali duluan untuk melaksanakan entah itu liburan atau apa. Yang jelas orang lain sudah pergi ke Bali. Pada saat itu terjadi, jangan marah, jangan benci, karena benci tadi adalah iri. Pada saat itu terjadi, ikutlah berbahagia. Alhamdulillah temanku sudah kembali. Meskipun itu yang kembali, yang kamu lihat itu kamu tidak kenal, tapi ikutlah berbahagia. Alhamdulillah pengantin baru honeymoon ke Bali. Semoga pernikahannya lancar, semoga di Bali dia tetap diberi keselamatan, tetap diberi kelancaran, dan kembali lagi ke rumah dengan selamat. Ikutlah berbahagia. Kalau nggak percaya, buktikan. Pada saat kita ingin sesuatu atau ingin kemanapun itu, ternyata orang lain sudah duluan melakukan, mencapai, mendapatkan cita-cita kita, ikutlah berbahagia. Ini yang saya maksud adalah satu cara konyol yang mungkin tidak masuk akal. Tapi coba lakukan pada saat kita ingin apapun, kita ingin kaya. Berbahagialah ketika melihat orang lain kaya. Kita ingin sepeda motor, berbahagialah ketika orang lain, siapapun itu, bisa membeli sepeda motor. Kita ingin mobil, berbahagialah, senanglah ketika ada orang lain sudah bisa beri mobil, meskipun kita belum. Jadi kuncinya adalah berbahagialah ketika orang lain sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Itu bisa menarik doa-doa kita, itu bisa menarik keinginan kita.
Buktikan kalau nggak percaya. Ini sudah saya buktikan beberapa kali dengan hal-hal kecil maupun hal-hal besar di dalam kehidupan saya pribadi, dan ini bukan hanya teori semata yang saya sampaikan, tapi sudah saya lakukan. Pada saat saya ingin sesuatu, pada saat saya ingin mencapai sesuatu apapun itu atau mendapatkan sesuatu, dan ketika saya melihat orang lain, entah itu teman, entah itu siapapun, meskipun saya nggak kenal, mencapai sesuatu itu, mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan saya ikut berbahagia. Itulah satu hal yang mungkin saya bilang konyol tadi, yang bisa menarik doa-doa atau keinginan kita. Cepat atau lambat, seizin Tuhan. Tapi itu pasti. Jadi kita nggak mungkin menjadi orang kaya kalau kita benci dengan orang kaya. Kita nggak mungkin bisa mempunyai sepeda motor kalau kita benci melihat orang lain bisa beli sepeda motor. Kita nggak mungkin bisa mempunyai mobil kalau kita benci melihat orang lain bisa membeli mobil. Kita nggak mungkin bahagia kalau benci melihat orang lain bahagia. Begitu juga sebaliknya, yang saya kasih contoh di awal tadi. Itu teman-teman, satu cara yang sudah saya lakukan dan saya buktikan sendiri. Satu cara yang saya bilang konyol, yang tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Kita bahagia melihat orang lain sudah mencapai apa yang kita inginkan, sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Aneh kan? Tuh, kenapa kok bahagia? Padahal harusnya pada saat saya mencapai itu saya baru bahagia. Tapi kenapa pada saat orang lain sudah mencapai itu dan saya belum, saya harus bahagia? Ini yang saya maksud konyol dan tidak masuk akal. Tapi buktikan, karena ini sudah terbukti saya lakukan dan terbukti dilakukan oleh teman-teman yang sudah melakukan cara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar atau diulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.